mendapatkan takbir, tidak lama setelah itu masuk waktu sholat berikutnya. Kalau dalam mazhab Hanafi seperti yang saya baca ya, seperti yang saya pelajari itu tidak dihitung kehilangan sholat, tidak termasuk dihitung meninggalkan sholat dengan sengaja lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu paling enggak dapat 1 rakaat. Jadi kalau misalnya belum 1 rakaat adzan, nah itu dianggap lalai sudah, dosa besar, wajib tobat. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hanafi asal sudah takbiratul ihram tiba-tiba adzan itu sudah tidak dianggap lalai. Tapi dua-duanya tetap harus teruskan. Jangan terus ya jangan jadi yang gitu. misalnya. Ya. Nah, itu setelah itu adzan isya langsung sholat isya gitu, nggak masalah. Iya, tidak ada masalah. Cuman maksud saya gini, kalau dihitung lalai kan dosa besar kan, wajib tobat maksudnya, harus tobat itu. Karena meninggalkan sholat dengan sengaja itu, kalau dengan sengaja tapi ya. Tapi kalau nggak sengaja. Lagi di perjalanan gitu ya Pak, terus mau berhenti itu, aduh nggak mau. Tadi udah ketemu masjid tiba-tiba, udah ya, lupa kan. Nah ini saran saya gini. Ya saya kalau dalam perjalanan kalau pas bareng sama istri sama anak gitu kan, kadang-kadang ribet itu. Nah di antara orang boleh menjamak, kan alasan kan ribet. Saya kadang gini, tetap sih kalau ada kesempatan mampir ke masjid yang enak, yang nyaman, yang kita berhenti biasanya. Tapi kadang kan kondisi itu agak ribet lah ini ya gitu. Terutama kalau bawa anak-anak terutama. Apalagi bawa barang banyak juga itu atau apa. Terus saya bilang sama keluarga itu ini, pasang niat. Ini kalau kita nggak kebagian maghrib, kita niat jamak takhir. Nah, itu boleh dalam kota tapi jangan sering-sering. Iya. Suami saya sudah pulang kerja suka gitu Pak Ustaz. Dalam mazhab Hambali ya, boleh tapi jangan sering-sering. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ke tamsid tiap hari ya jangan gitu. Oh iya. Nggih, monggo. Nggih. Kata dengar dari teman-teman itu Bang, saya dari sini ke Padang. Udah nyampe di Padang itu selama 3 hari, saya bisa boleh menjamak ya? Iya, terus. Boleh. Ya. Sudah, saya jawab ya. Baik. Kalau ibu musafir ke Padang misalnya atau ke Surabaya atau kemana lah gitu ya, di tempat di mana ibu tinggal di situ itu ibu bisa mengambil rukhsah selama 3 atau 4 hari. Fikih 3 atau 4 hari. Nah, tapi kalau ibu di sana mondar-mandir, contoh misalnya ibu nggak cuma di Padang diem, ibu kadang ke Medan, kadang ke Danau Toba, kadang ke Bukit Tinggi atau ke Danau Singkarak atau apa macam-macam. Ibu keliling-keliling. Makasih Bu Jasin. Selama ibu keliling-keliling itu berarti status ibu masih musafir. Nah, selama itu juga ibu masih boleh. Iya. Kayak saya kan ke Jawa Timur, saya kadang ke Lumajang, ke Jember, ke Probolinggo. Saya kan keliling-keliling terus. Selama saya keliling-keliling itu saya ambil rukhsah. Itu kalau keliling, kalau Iya. Itu 3 atau 4 hari itu. Iya. Ya. Ya, kalau nggak kemana-mana. Tapi kalau kecuali ibu niat mukim ya. Niat mukim itu contoh gini misalnya, suami ditugaskan misalnya di Amerika. Wah, jauh banget ya, apa lah misalnya. Ya, misalnya gitu. Oh iya. Ya. Terus ibu bersama suami pergi ke sana untuk tugas memang. Nah, maka walaupun ibu nantinya di Amerika tetap kemana-mana, kalau misalnya lingkupnya di dalam kota, jangan ambil rukhsah kecuali yang 3 atau 4 hari itu saja. Kalau memang tugasnya memang untuk di sana ya. Tapi kalau statusnya sebagai musafir memang tadi boleh. Kalau nggak kemana-mana saya ulang itu boleh ngambil sampai 3 atau 4 hari. Tapi kalau lagi ibu tetap masih mondar-mandir, berarti statusnya masih musafir kan, masih ke sana kemana. Itu karena Nabi dalilnya gini. Nabi pernah mengambil rukhsah ketika Fathu Mekah. Itu mengambil rukhsah sholat itu selama 19 hari. Nah, rupanya Nabi bukan berdiam di Mekah itu. Kan itu kampung beliau kan. Nabi ke Taif.
Nabi ke Hunain, Nabi keliling-keliling. Nah, karena keliling-keliling itu makanya beliau terus ngambil rukhsah selama Fatu Mekah itu selama 19 hari kurang lebih. Nah, itu karena beliau mau kemana-mana. Nah, ibu kalau kemana-mana masih sibuk. Iya. Kita juga nggak mungkin letak satu tempat. Iya. Selagi Kemana-mana. selagi ibu kemana-mana itu ambil rukhsah nggak apa-apa. Tapi kalau ibu pas mencolok di tempat itu yang 4 hari saja atau 3 hari saja. Ya, saya kira itu. Nah Pak Ustadz, kalau model kayak anak saya gimana Pak Ustadz? Kan dia kos di Bandung. Itu statusnya mukim. Terus kan di sana Pak. Kalau balik ke Jakarta, terus pas liburan itu gimana Pak? Ya gini, saya ulang ya. Kalau seperti anak ibu kan notabene di sana kan dia mukim. Kalau di sini kan dia mustautin. Mustautin itu memang rumah aslinya sini kan itu. Di sana dia mukim saja. Maka kalau di fikih juga sama. Kalau dia pulang dari Bandung ke sini, itu kalau mau ngambil rukhsah 4 hari atau 3 hari. Kalau mau ngambil rukhsah, iya sama. Itu seperti itu. Dari Bandung ke sini? Iya, karena dia kan mukim. Iya. Dia mukim di sana, di sini kan mustautin. Pas pulang itu dia boleh ngambil. Kalau mau ngambil rukhsah ya. Pak, belum rukhsah apa? Kenapa? Keringanan, rukhsah itu keringanan. Caranya? Itu dijamak, tapi tidak boleh kosor karena dalam kota. Dalam kota. Kalau dalam kota nggak boleh kosor, jamak saja. Dalam kota. Iya, 4. Jadi kalau mau kosor jangan di Jakarta Timur, masih di kota Bekasi. Sebelum sampai rumah. Boleh kan? Iya boleh kalau itu. Nggak Tapi kan? kembali lagi di Bandung? Tunggu dulu, saya ulang. Ini kan gini loh. Enggak gini. Ini gini loh. Statusnya anaknya Bu Ren ini mukim di Bandung, mustautin di Jakarta Timur. Mustautin itu kota asalnya. Terus di sana mukimnya. Nah, kalau kasusnya Bu Risna kan enggak. Beliau ini memang mustautin di sini. Kalau Padang itu kampung halaman beliau. Itu sama dengan Nabi pas pulang kampung ke Mekah itu. Beliau itu ngambil rukhsah termasuk jamak kosor. Kenapa? Karena itu kan luar kota. Nah, tapi kalau kasusnya Bu Reni ini Bandung itu mukim. Sementara ini mustautin. Nah, kalau mukim sama mustautin di dalam kota Bandung sama dalam kota Jakarta Timur, anak Ibu Reni tidak boleh jamak kosor. Kosor tidak boleh kosornya. Kalau jamak boleh, kosor tidak boleh. Kenapa? Karena kosor harus keluar kota. Tapi tetap 3 hari ya Pak? 3 atau 4 hari itu. Ya, kalau mau ngambil rukhsah. Nah saya pribadi gini Bu, saya pribadi itu. Saya kalau pulang kampung saya kalau pas nggak kemana-mana tapi ya, itu saya biasanya nggak ngambil rukhsah kecuali saya capek. Biasanya ngambil sholat biasa aja. Kecuali saya capek. Kalau saya capek, apa? Sebenarnya gini, kalau mau ngambil takhir harus niat supaya kita tidak dihitung sebagai orang yang melalaikan sholat. Takhir. Nah, tapi kalau bukan takhir, takdim misalnya, maka nggak niat juga nggak apa-apa. Kan maksudnya nggak niat dari awal maksudnya. Kan kita tarik otomatis, begitu kita niat otomatis kan, niat sholat kita gabung kan, iya, ya sudah selesai kan otomatis. Gitu. Tapi kalau takhir itu gini contohnya, ntar jadi ngerjainnya asar aja. Nah, berarti kan luhur lewat tuh, nah, itu harus niat dalam hati. Saya mau sama takhir nanti, supaya kita tidak dianggap melalaikan sholat, iya. Niat sebelum nyampe rumah gitu ya, belum sampai tempat tujuan. Niatnya Iya. Dari awal kalau bisa. Iya, contoh gini, ini contoh. Saya bareng sama ibu, ini contoh yang lebih gampang. Saya sama ibu-ibu kadang kan dalam perjalanan masih di tol, maghrib masuk. Terus ada kemungkinan sampai Bekasi sudah Isya. Saya pegang mic biasanya itu, ibu-ibu karena ini sudah masuk maghrib, ini kita mau sholat atau kita terus 12. Sebagian ibu-ibu mengatakan terus saja Ustaz. Oke, kalau terus berarti nanti kita sholat di jamaknya di Bekasi ya. Berarti dari sekarang kita niat bahwa kita akan menjamak takhir sholat maghrib ditarik ke Isya. Karena pasti kelewat maghrib ini. Sehingga ketika kita melewati maghrib itu, kita tidak dihitung sebagai orang yang melalaikan sholat. Kenapa? Karena kita dari awal dan niat mau jamak takhir. Itu maksud saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya udah niat tuh Pak Ustaz, kan jamak takhir. Tapi ternyata sampai di tempatnya itu masih ada waktunya tuh bagaimana? Enggak apa-apa. Saya sering gitu juga. Oh. Rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang.
Dalilnya mana? Jadi ada dalam fikih sunnah saya begini, ada 2 orang sahabat ketika mau menghadap kepada Nabi itu SAW, 2 orang ini enggak sholat, padahal Nabi sedang sholat jamaah bersama para sahabat. Selesai sholat, di antara mukjizat Nabi kan bisa ngelihat ke belakang tanpa noleh kan. Nah, terus Nabi nanya, kenapa anda berdua tadi tidak ikut sholat bersama dengan kami? Kata 2 orang ini, kami sudah menjamak sholat kami di kemah kami ya Rasulullah. Nabi cuma bilang, lain kali kalau kalian datang pada satu kaum, kalau mereka sedang sholat berjamaah, sebaiknya kalian ikut kembali sholat bersama mereka. Artinya gini, tapi tidak wajib gitu, tapi Nabi menganjurkan. Nah, jadi artinya apa? Sholat yang dikerjakan di kemahnya tadi itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Nah, cuman Nabi menyarankan saja, kalau sampai satu tempat kok masih ada jamaah maksudnya ya, supaya ngikut lagi. Jadi kalau misalnya Bu Ririn memperkirakan takutnya macet terus dijamak, ternyata sampai sana kok lancar banget, sampai sana ternyata masih ada waktu sholat. Nah, sholat lagi boleh atau dapat 2 pahala kalau mengerjakan. Tapi kalau nggak mengerjakan pun yang sudah dikerjakan tadi itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Pak, kalau Nggih. asar bisa tarik ke maghrib ya? Asar tidak bisa. Iya. Asar nggak bisa tarik ke maghrib. Karena bukan pasangannya. Terus bagaimana Pak? Bagus, gini. Ya bagus. Anggaplah misalnya ibu tadi PD lancar. Ya, tahu-tahu nggak? PD itu perusahaan dagang yang lancar. PD pasar jaya. Terus kemudian begitu di perjalanan ternyata macet sampai waktu asar mau habis kan. Nah, kalau waktu asar udah mau habis, karena nggak mungkin jamak dengan maghrib, ibu segera sholat, namanya kalau dalam mazhab Syafi'i lihurmatil waqti. Lihurmatil waqti itu ya ibu tayamum seadanya. Ya kan boleh itu, tapi kan harus pakai jilbab. Tunggu dulu. Gosok. Tenang. Ibu tayamum ya. Terus tutup aurat semampunya, sholat sambil duduk di mobil itu. Sambil nyetir apa? Sambil nyetir. 4 rakaat zuhur kan? 4 rakaat. Oh iya asar 4 rakaat juga kan? Namanya kan 4 rakaat ya. Ya udah, ibu sambil nyetir. Allah. Tapi ya itu gerakan ala kadarnya aja. Nanti di rumah diulang lagi sholatnya. Harus, karena itu namanya lihurmatil wakti. Tidak apa-apa. Nah, saya mau terangkan dulu. Ada yang nanya di fikih itu gini. Lalu buat apa kita sholat lihurmatil wakti kalau harus mengulang? Jawabannya sederhana saja. Andaikan kita mati dalam perjalanan itu, kita dianggap tidak punya hutang sholat. 1. Kenapa kok wajib mengulang sholat? Karena yang tadi itu namanya sholat lihurmatil wakti. Jadi menghormati waktu supaya kita tidak melalaikan sholat. Karenanya sholatnya ala kadarnya. Ala kadarnya itu seada-adanya itu aja. Itu ya. Niat sholat biasa, sholat asar seperti biasa aja. Enggak. Karena sifatnya ada ya. Nah, kalau dalam konteks seperti itu wajib. Kecuali gini. Nah, ini beda bab kalau ini. Kecuali gini. Saya mau cerita dulu aja nih. Jenengan kalau haji atau umroh atau perjalanan jauh naik pesawat. Ya, kalau tadi kan contohnya kan kendaraan darat tuh. Ini pesawat. Masuk waktu sholat. Turun kan tidak mungkin. Mau turun kemana? Iya. Pesawat yang ada musolanya cuma Saudi ya. Kalau yang lain belum tentu ada musolanya. Kalau itu pun banyak laki-laki yang sholat situ. Nggak bagus lah perempuan sholat di situ. Sebaiknya di kursi kan. Waktu sholat udah masuk. Ya udah ibu tayamum seperti biasa. Terus sholat seperti biasa. Nah itu 4 madhab. 4 madhab yang berpendapat. Itu wajib diulang. 4 madhab. Iya wajib diulang. Nah, iya, tunggu dulu. Tenang dulu aja. Ini konteksnya yang ini ya, yang contohnya pesawat, bukan yang contoh di mobil tadi itu. Yang itu dalam mazhab Syafi'i itu tadi. Nah, oke saya. Nah, 4 mazhab mengatakan wajib mengulang yang saya tahu, 4 mazhab. Nah, terus kemudian kalaupun dikerjakan secara sempurna seperti kalau di kapal laut. Kapal laut kan bisa sempurna, bisa sambil berdiri, bisa macam. Itu ulama masih beda pendapat, apakah wajib mengulang atau tidak wajib mengulang. Nah, saya pernah mencoba berpikir secara fikih ya. Ini analisa fikih saya saja. Dulu imam madhab ketika berijtihad itu kemungkinannya
memang saat itu dikenal yang namanya kendaraan itu dikenal apa coba? Kuda, onta, kereta, kapal laut atau yang serupa itu. Makanya ada kata-kata kalau bicara dengan sempurna berarti kan kapal laut. Nah, sementara sifat sholat Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat di atas kendaraan. Beliau selalu turun kalau untuk sholat fardu, kecuali sholat sunnah. Nah, tapi sebenarnya pernah ada riwayat ketika Madinah banjir atau satu wilayah banjir, Nabi mengerjakan sholat itu di atas onta, itu pernah juga. Dan sebagian para sahabat pernah mengerjakan sholat di atas kapal laut walaupun sudah hampir sandar. Dan tidak ditemukan riwayat juga bahwa di situ itu mengulang. Tapi ini analisa fikih saya saja. Nah, sementara konteks kendaraan sekarang ini kan tidak sama dengan dulu. Ada kereta, kita nggak bisa turun ditinggal, tapi kan gitu aja. Kalau pesawat, kan kereta ditinggal pasti kalau kereta itu. Iya. Kalau pesawat nggak bisa turun, mau turun kemana kita pesawat itu? Iya. Nah, saya punya analisa fikih itu gini. Saya pribadi tapi ini, Anda boleh nggak sepakat juga sih. Nah, saya andai ini namanya pendekatannya fikih manhaji ya, fikih manhaji. Jadi manhajnya ulama-ulama dulu. Jadi gini, andai kan ulama mazhab dulu hidup di masa sekarang dengan kondisi kendaraan yang model kayak sekarang ini, kira-kira apakah masih berlaku ketentuan wajib mengulang itu gitu? Dimana kondisinya memang tidak sama dengan kendaraan dulu. Itu seperti itu. Kalau dulu kan onta tinggal turun, bapak kuda tinggal turun apa? Sekarang nggak macet juga ya. Iya betul. Masih gini, saya akhirnya gini, saya pribadi tetap berusaha mengulang kalau saya pribadi. Karena iya, saya ini kan bermadzhab Syafi'i, jadi saya tetap mengulang saya biasanya. Namun andaikan kayak Bu Risna tadi yang tidak mengulang, saya kasih keringanan Bu ya. Ya, ada kaidah tadi, kaidah fikih, rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Itu kaidah fikih itu. Nah, para ulama berpendapat orang itu boleh berdalil dengan kaidah fikih. Nah, kaidah fikih itunya begitu bunyinya. Jadi rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Nah, saya pribadi karena saya bermadzhab Syafi'i, saya termasuk yang biasanya mengulang. Walaupun lewat waktunya. Saya pribadi termasuk yang mengulang. Saya pribadi. Dulu saya termasuk yang tidak mengulang. Ya, karena saya anggap sudah selesai. Dulu ya. Ya, tapi belakangan hati saya lebih condong mengulang. Saya lebih suka mengulang. Tapi saya ulang seperti Bu Risna. Ini saya termasuk yang tidak mau menyalahkan. Kenapa? Karena tadi analisa fikih saya tadi itu. Dan untuk beliau saya terapkan teori atau kaidah tadi itu. Rukhsah keringanan yang sudah diambil itu sah dan tidak wajib diulang. Namun kalau Bu Risna misalnya hatinya saya kok pengen mengulang, maka tentu itu lebih baik. Gitu. Iya betul. Iya, tidak ada masalah. Sebenarnya kalau di usul fikih itu kita boleh niat kodoan atau niat tidak kodoan juga nggak apa-apa, bebas saja sebenarnya. Nggak harus pakai kodoan, nggak harus. Iya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk berisnya berlaku kaidah tadi rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Nah, analisa fikihnya pakai fikih manhaji tadi itu bahwa konteks atau alasan hukum ulama dulu sama sekarang kan konteksnya memang beda. Kalau dulu kan kendaraan itu ya sangat sederhana. Kalau sekarang kan kompleks kendaraan itu. Ya, kondisi jalannya pun juga kompleks kan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pak, terus kalau kita misalkan main gitu ya Pak ya, kita kan nggak jadi nggak sholat ya Pak ya. Itu wajib dikodok juga ya Pak? Enggak. Ya. Haram mengkodok sholat karena menstruasi. Kalau yang lalu-lalu gitu harus kita kodok gitu Pak? Enggak juga kalau karena menstruasi. Bukan. Oh, kalau masa jahiliyah. Nah, masih yang bolong gitu Pak. Baik. Kalau dalam mazhab Zahiri termasuk Ibnu Taimiyah. Kalau dalam mazhab Zahiri termasuk Ibnu Taimiyah, udahlah wajib tobat aja. Ya, ini pendapat pertama dulu ya. Udah tobat aja. Perbanyak sholat sunnah kata Ibnu Taimiyah itu. Yang penting harus tobat dulu, tetap harus tobat. Tapi kalau pendapat jumhur, ini pendapat yang paling kuat ya. Pendapat yang lebih kuat mengatakan wajib qadha. Karena itu dianggap hutang. Ya, caranya bagaimana gini. Dulu misalnya maaf,
Bu Reni dulu jadi cabai-cabean itu bisa terong. Nah, misalnya itu enggak ini misalnya enggak misalnya itu berapa tahun misalnya gitu ya. Nah, ya misalnya 10 tahun misalnya gitu. Nah, 10 tahun itu masa menstruasi ibu berapa hari misalnya? Misalnya 7 hari biasanya gitu ya, misalnya 7 hari. Nah, 7 kali 12 bulan kali 10 tahun. Nah, ya terus ketemu berapa angkanya? Kedepannya ibu sholat ya sekian hari kedepannya itu ya misalnya. Ya diulang 2 kali. Niatnya mengkodok sholat. Dicicil aja nggak usah langsung. Andai kan meninggal di tengah mencicil itu dia insya Allah bukan mencicil. Ya insya Allah kekurangannya ditutup oleh Allah dan Rasul. Iya. Mirip banget. Iya. Asalkan kita udah bisa bayar. Nah tapi saya sering bilang ke jamaah itu, selalu saya sering bilang ini, yang penting tobat itu deh. Yang penting tobat, terus mengkodoknya ya dikodok aja lah semampunya. Kalau saya karena bermadzhab Syafi'i memang termasuk yang berpendapat wajib qadha kalau saya pribadi. Karena saya bermadzhab Syafi'i. Cuman kalaupun ada yang tidak mau mengqadha, asal tobat ya, perbanyak sholat sunnah silakan saja. Nah, karena itu ada pendapatnya juga sih Mang. Itu kalau tobat tuh harus kita niatin buat ini gitu ya Pak. Bagus. Jadi gini, kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menjelaskan hadis tentang tobat itu, beliau mengatakan gini. Kalau seseorang menyesali dosa-dosa tertentu, maka yang diampuni oleh Allah cuma dosa-dosa itu aja. Tapi kalau dia menyesali semua kesalahan yang baik yang dia ingat maupun yang dia tidak ingat, maka semuanya diampuni oleh Allah. Jadi gini, fakta ya, kadang kita teringat dosa tertentu toh. Misalnya kita lewat tetangga mantan nih, aduh astagfirullah, ingat mantan misalnya. Karena mungkin ibu pernah berbuat dosa sama si mantan itu misalnya. Maka ketika itu istighfar astagfirullah, teringat dosa dengan si mantan itu, yang Allah ampun cuma yang dosa yang itu aja. Nah, tapi sholat dalam sholat tobat itu bukan pokok, tapi dia suplemen, semacam penyempurna saja. Jadi orang tobat itu tidak wajib sholat tobat, yang penting itu menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi dan berubah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Nah, tapi ada masa di mana ketika pas kita tahajud kita teringat dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang sekarang maupun yang kita ingat maupun yang kita tidak ingat. Sehingga kemudian kita istighfar, ya Allah ampuni semua dosa-dosa hamba, ya Allah ampuni semua baik yang kita ingat maupun yang tidak ingat. Jadi kita niat tobat secara keseluruhan gitu. Maka kata Imam Nawawi, kalau begitu tobatnya maka semuanya diampuni oleh Allah. Makanya udah bebas kapan aja sih. Ini saya contohkan tahajud. Contoh gini misalnya. Kalau ibu pernah baca nggak istighfar Nabi? Belum pernah ya? Saya tahu. Kan ada istighfarnya Nabi itu gini, ya Allah, ampuni dosa hamba walaupun Nabi nggak punya dosa ya. Yang hamba lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui, yang semuanya Engkau ketahui ya Allah. Aukamakal. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba yang hamba lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui, yang semuanya Engkau ketahui ya Allah. Itu seperti itu. Udah, itu soal isi hati ibu aja, nggak harus itu ya. Jadi kalau ibu niat minta ampun ya Allah untuk semua dosa-dosa hamba ya Allah, yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, yang hamba ingat maupun yang hamba tidak ingat, minta ampun semuanya lah. Itu makanya ibu pernah dengar nggak ada ustadz yang doanya istighfarnya habis sholat itu astagfirullahaladzim li jamil ma'asi wa dzunub gitu, untuk semua maksiat dan dosa-dosa gitu. Ya, itu aja sih sebenarnya. Itu kalau buka dompet suami juga aku astagfirullah sih kalau gitu. Bukan buka dompet kan astagfirullah. Kalau buka doang enggak apa-apa kalau enggak ngambil. Nggak boleh posennya. Tergantung. Suaminya Nah, iya tergantung. Iya, tergantung. Iya. Enggak sih Pak Ustaz. Alhamdulillah, iya. Lagian ibu juga nggak bagus nyimpen foto cowok di dompetnya kan? Kan ada. Iya, kalau cowok. Ada Bung Karno sama Bung Hatta. Cowok di mana nih?
Tuh, kan tuh. Tuh foto. Banyak lah. Iya. Baik, ada lagi mungkin? Atau cukup dulu? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.